warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 10108053. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjarda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 3 bagian, yaitu A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang berisi tentang landasan pendidikan Pancasila yang terbagi menjadi landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural, serta tujuan dari pendidikan Pancasila yang mengarah pada moral yang diharapkan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terbagi menjadi tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bagian B berisi tentang rumusan Pancasila, yang terbagi menjadi rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosiofilosofis. Bagian C, tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bagian 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Di dalamnya membahas tentang 3 bagian, yaitu bagian A, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang dibagi menjadi 1. Pancasila Prakemerdekaan, 2. Pancasila Era Kemerdekaan, 3. Pancasila Era Orde Lama, 4. Pancasila Era Orde Baru, dan 5. Pancasila Era Reformasi. Bagian B sebagai lambang negara Indonesia dibagi menjadi 1. Sejarah lambang negara, 2. Pengertian lambang negara, 3. Bentuk lambang negara, 4. Penggunaan lambang negara, dan 5. Larangan penggunaan lambang negara. Bagian C, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/X/2012. Di dalamnya membahas tentang 1. Pokok perkara, 2. Pendapat ahli, 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi, dan 4. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya membahas tentang 4 bagian, yaitu bagian A, membahas tentang pengertian filsafat, bagian B, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang terbagi menjadi 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, 2. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Bagian C, konsep dasar Pancasila. Bagian D, landasan filsafat Pancasila, yang terbagi ke dalam 1. Landasan ontologis Pancasila, 2. Landasan epistemologis Pancasila, dan 3. Landasan aksiologis Pancasila. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya membahas tentang 2 bagian, yaitu bagian A, pengertian nilai, etika, dan norma, yang terbagi menjadi 1. Pengertian nilai, 2. Pengertian etika, 3. Pengertian norma, 4. Hubungan nilai, norma, dan moral, serta 5. Hubungan nilai, norma, dan sanksi. Bagian B, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 3 bagian, yaitu bagian A, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagian B, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila yang terbagi menjadi 1. Muatan sila ketuhanan yang Maha Esa,
2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila yang terbagi menjadi 1. Korelasi Pancasila dengan agama. 2. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang 5 bagian, yaitu bagian A. Pengertian ideologi. Bagian B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Bagian C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Bagian D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yang terbagi ke dalam 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bagian E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/11/2013 yang terbagi menjadi 1. Pokok perkara, 2. Pendapat ahli, 3. Pendapat Mahkamah Konstitusi, 4. Pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan 5. Putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 2 bagian. Bagian A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagian B. Konsepsi demokrasi yang terbagi menjadi 1. Pengertian demokrasi Pancasila. 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 3. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya membahas tentang 4 bagian. Bagian A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bagian B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Bagian C. Macam-macam hak asasi manusia. Dan bagian D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas tentang 7 bagian. Bagian A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bagian C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian D. Hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagian E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagian E. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya membahas tentang 5 bagian, yaitu bagian A. Pengertian paradigma. Bagian B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di dalamnya terdiri dari 1. Pancasila sebagai paradigma. 1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik.
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Bagian C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Bagian D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan bagian E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila tersebut adalah orientasi terhadap pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, sejarah Pancasila sebagai lambang negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma, memahami muatan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, memahami ideologi bangsa, memahami demokrasi Pancasila, hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila, Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia, dan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk pendidikan mata kuliah Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.